Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum atas kasus dugaan penganiayaan muridnya, anak seorang anggota polisi. Bersama saya, Raisa Nadia, berikut Seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, 17 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi, Jawa Barat, Senin sore. Akibatnya 1 orang meninggal dunia dan 27 lainnya mengalami luka-luka. Macet. Di tengah cuaca hujan rintik, CCTV mobil ini merekam detik-detik sebuah truk oleng dan menghantam belasan kendaraan di depannya. Dari CCTV sisi lainnya, bahkan terekam jelas sebuah truk terus melaju kencang hingga mengakibatkan kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalenyi, Jawa Barat, tepatnya di kilometer 92 menuju Jakarta. Akibatnya, sebuah minibus berwarna hitam yang sedang melaju terpental hingga ke jalur berlawanan. Padahal pada sisi kanan terdapat beton pembatas jalan. Sesaat pasca kecelakaan, seorang pengendara yang selamat berusaha keluar dari mobilnya yang ringsek. Iya mobil, iya los rem ya, KM 92. Sementara 1 orang nampak tergeletak di sisi pagar beton. Kecelakaan beruntun akibat truk pengangkut kardus oleng hingga menabrak 17 kendaraan yang berada di ruas tol Cipularang. Sementara sesaat pasca kecelakaan beruntun, sejumlah korban selamat berhamburan berupaya menyelamatkan diri. Suasana mencekam dengan kendaraan yang bertumpuk bahkan viral di media sosial. Total macet. Wa'inurjimun. Telah terjadi kecelakaan, guys. Ya Allah ya Rabbi. KM 88. Video amatir ini merekam detik-detik sebuah minibus terguling hingga ringsek di jalur berlawanan sesaat pasca kecelakaan beruntun di jalur tol Purbalenyi, Jawa Barat. Beruntun bos. Sejumlah penumpang minibus yang selamat bahkan berusaha menyelamatkan diri menepi ke bahu jalan. Diiringi suasana histeris, belasan penumpang bahkan berhamburan keluar mobil. Mereka pun hanya bisa pasrah melihat kondisi kendaraannya yang hancur. Kencangnya hantaman membuat 17 kendaraan ringsek. Baik, melaporkan Priangan untuk TKP 91 Bandung. Terlibat beberapa kendaraan. Sebuah mobil bahkan menumpuk di atas kendaraan lainnya. Astagfirullahaladzim. Becet ya. Sejumlah warga pun berusaha menyelamatkan korban yang terjebak di dalam minibus yang ringsek. Pasca kecelakaan, petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan dari badan jalan. Pemirsa, kecelakaan maut di tol Cipularang kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat mengakibatkan seorang remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia. Sementara 27 orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Umum Dr. Abdul Rajak, Purwakarta. Sejumlah korban selamat ini hanya bisa terbaring di RSU Dr. Abdul Rajak, Purwakarta, Jawa Barat. Dari data rumah sakit, 24 orang mengalami luka serius, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Naas, 1 remaja putri berusia 14 tahun meninggal dunia akibat kecelakaan. Salah seorang korban, Nina, mengaku kecelakaan terjadi saat kondisi cuaca hujan dan arus kendaraan dalam keadaan macet. Tiba-tiba mobil yang ia tumpangi ditabrak dari belakang. Kecelakaan membuat Nina bersama 5 orang yang berada di dalam mobilnya mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit.
Nina bersama suami, 2 anaknya dan 1 keponakannya pun terpaksa menyelamatkan diri dari pintu belakang dan keluar melalui atap mobil. Dari belakang tiba-tiba mobilnya terdorong dari belakang, terdorong terus ke tengah-tengah ke arah apa sih tadi itu ya, ke arah kiri langsung ke kanan lagi. Ibu berapa orang? Saya keluar dari kemudi langsung naik ke atas ke kap, dari atas karena serip keluar ini lewat pintu belakang. Hingga Senin malam, seluruh korban luka masih mendapat perawatan intensif di RSU Dr. Abdul Rajak Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Hari ini tim kepolisian akan menggelar olah TKP kecelakaan maut di ruas tol Purbalenyi kilometer 92 Purwakarta, Jawa Barat. Hasil pemeriksaan sementara Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan menyebut pengemudi sopir menggunakan gigi tinggi di kondisi jalan menurun dan licin hingga menyebabkan kecelakaan. Korban ada yang meninggal dunia 1, kemudian yang luka ada 27, 3 luka berat, kemudian 24 luka-luka. Didapatkan fakta untuk posisi persneling ada di gigi 4, ya, artinya ini gigi tinggi, sementara di situ turunan. Ya. Kemudian kita juga masih mencari jejak-jejak rem yang ada di sana. Ya. Jadi penyebabnya kita masih selidiki. Pemirsa, Gunawan Setbor, tersangka kasus judi online, secara tiba-tiba dijadikan duta anti judi online oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. TikToker asal Sukabumi tersebut juga ditangguhkan penahanannya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan rapat kerja Komisi 3 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pada kesempatan itu, Kapolri merespons kasus TikTokers Gunawan Setbor yang sempat ditahan di Mapores Sukabumi, Jawa Barat. Setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan promosi judi online. Kapolri justru menjadikan Gunawan Setbor sebagai duta anti judi online dan menangguhkan penahanannya. Dimanapun engkau berada ya, banyak banget ngetek Setbor, bawa Setbor. Perubahan sikap polisi ini diduga tak lepas dari peran netizen yang mempertanyakan alasan penangkapan Gunawan Setbor. Sementara Gunawan Setbor saat ini kita tangguhkan dan kita jadikan dia duta untuk anti judi online. Ini juga mungkin juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kenapa hanya ada perbedaan ataupun pembedaan perlakuan terhadap influencer. Intinya terhadap mereka yang belum paham kita sadarkan. Kepolisian Sukabumi, Jawa Barat akhir Oktober lalu menangkap Gunawan Setbor dengan tudingan dugaan terlibat judi online. Meski Gunawan telah membantahnya, namun polisi menetapkannya sebagai tersangka. Sebelumnya saat melakukan joget Setbor yang viral di media sosial, pemilik akun @setbor86 sering mendapat saweran dari akun judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, dituntut bebas oleh jaksa penuntut umum atas kasus dugaan penganiayaan muridnya, anak seorang anggota polisi. JPU menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk pembinaan seorang guru dilakukan secara spontan kepada muridnya. Tentang perlindungan anak. Sidang lanjutan kasus Supriyani digelar di Pengadilan Negeri Konawe Selatan dengan agenda sidang tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum Ujang Sutrisna membacakan tuntutan dan menyebutkan Supriyani melakukan penganiayaan terhadap muridnya berdasarkan bukti dan keterangan. Namun, hal ini dianggap sebagai tindakan pembinaan dilakukan spontan tanpa ada niat jahat untuk melukai korban. Dari fakta persidangan, tuntutan bebas bagi terdakwa. Hal yang meringankan terdakwa
belum pernah bermasalah hukum, sopan selama sidang, serta masih memiliki anak balita. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa akan melakukan pembelaan tuntutan bebas dari JBU karena JBU menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan. Dari fakta persidangan dan keterangan ahli, tidak ada satu bukti pun yang menguatkan terdakwa menganiaya siswanya. Tapi tetap akan buktiin Bu ya kalau tidak memukul Bu ya. Yang penting nggak memukul itu aja udah. Iya. Itu aja. Itu sumbernya di situ. Sidang lanjutan akan kembali digelar 14 November mendatang dengan agenda pembelaan terdakwa. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin melaporkan. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima kembali dilakukan Satpol PP di kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pembongkaran kali ini, pihak pedagang kaki lima tidak terima sehingga terjadi adu mulut antara pedagang dengan petugas. Adu mulut antara PKL Puncak dan Satpol PP Kabupaten Bogor di Jalan Raya Puncak Cisarua Bogor Senin siang. Para PKL protes karena lahan masih berstatus sengketa. Sementara Satpol PP mengaku melakukan pembongkaran sesuai aturan dan prosedur. Petugas membongkar sisa-sisa PKL yang masih ada pada tahap 1 dan 2 beberapa bulan lalu. Masing-masing pihak untuk melakukan koordinasi kepada pemilik lahan untuk melakukan KSO ternyata tidak. Bahkan mereka melakukan aktivitas seolah-olah pemerintah tidak ada, Pak. Pemkab Bogor melalui Satpol PP Kabupaten Bogor mempersilahkan PKL untuk melakukan gugatan secara hukum. PKL bersekuku sudah izin ke pemerintah desa, kecamatan, hingga ke pihak Badan Pertanahan Nasional dan saat ini statusnya masih sengketa. Bukankah Pemda sudah menutup? Artinya terkait penertiban itu dikembalikan pada para pihak yang punya lahan gitu kan. Kenapa sekarang seolah-olah Satpol PP bekerja sendiri? Gitu. Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pembongkaran lapak PKL sejak bulan Agustus lalu, mengembalikan fungsi Puncak sebagai kawasan terbuka hijau. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Seorang manajer dapur sebuah restoran di kota Semarang diamankan usai tertangkap basah merekam wanita teman kerjanya saat mandi. Setidaknya sejak tahun 2022 pelaku telah merekam puluhan kali untuk koleksi pribadi dan digunakan sebagai bahan fantasi. Krisna Dharma, 33 tahun, seorang manajer dapur sebuah restoran di daerah Gajah Mungkur, Semarang, diamankan Polrestabes Semarang. Ia kedapatan merekam teman wanita rekan kerjanya saat sedang mandi di toilet karyawan. Saat kejadian, pelaku dengan menggunakan ponselnya merekam melalui lubang angin. Korban yang melihat aksi diam-diam pelaku kemudian berteriak hingga diketahui oleh teman kerja lain. Saat ditangkap, pelaku sempat berdalih, namun dari hasil pemeriksaan folder video di ponselnya ditemukan bukti-bukti tindak pornografi. Karyawan di tavern, di TKP. Jadi, adapun kronologisnya adalah tersangka atas nama Krisna Dharma Kurniawan itu secara diam-diam melakukan pengambilan gambar. Yang diintip adalah teman-teman kerja yang bersangkutan sendiri. Tidak hanya satu, namun ada puluhan video yang diambil sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang dengan korban beberapa teman wanita rekan kerjanya sendiri. Pelaku berdalih perbuatannya tersebut tidak untuk disebar namun untuk koleksi pribadi dan digunakan untuk berfantasi. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi melaporkan. Kesal karena nyaris bertabrakan, seorang pengendara mobil menganiaya pengendara motor hingga membuang kunci motor korban. Aksi pelaku terekam CCTV dan langsung mendapat tindak lanjut dari kepolisian.
Peristiwa terjadi di salah satu tikungan di wilayah Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta. Salah seorang pengendara motor yang merupakan seorang mahasiswa berbelok dan nyaris menyenggol mobil pelaku. Pelaku yang merasa terkejut langsung keluar dari mobilnya dan menganiaya korban yang menghentikan motornya. Usai menganiaya korban, pada wajahnya sebanyak 2 kali pelaku juga membuang kunci motor korban. Kasus ini sempat ditangani kepolisian dan pelaku sudah ditahan. Namun pelaku dibebaskan usai korban mencabut laporannya. Korbannya itu menghubungi orang tuanya dan atas dari petunjuk orang tuanya korbannya suruh memaafkan. Akhirnya terjadi perdamaian antara mereka. Sementara kendaraan pelaku belakangan diketahui merupakan pinjaman yang masih menunggak pajak selama 6 tahun. Mobil yang digunakan pelaku hingga kini masih ditahan di Mako Polresta Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Wilayah rawan peredaran narkotika di Kampung Dalam dan Pangeran Hidayat Pekanbaru dirazia tim gabungan dari Direktorat Narkoba Polda Riau, Polresta Pekanbaru, Brimob, dan PA Cukai. 2 orang diamankan beserta barang bukti alat hisap sabu. Satu persatu rumah yang diduga sebagai lokasi peredaran narkoba di Pekanbaru digeledah oleh tim gabungan. Dibantu anjing pelacak, tim gabungan menemukan 7 alat hisap sabu dan ratusan plastik pembungkus sabu. Petugas juga mengamankan 2 orang diduga pengguna narkotika. 2 orang, kemudian kita lakukan tes urin dan hasilnya positif. Kemudian untuk ada juga BB di TKP tersebut yang kita cek, kami lihat seperti sabu, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata berupa tawas. Operasi ini ditujukan untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Riau, khususnya di 2 daerah yang dikenal sebagai kampung narkoba di Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Unit Jatan Ras Satreskrim Polrestabes Medan meringkus 4 komplotan begal di Deli Serdang, Sumatera Utara. 1 pelaku ketua begal terpaksa diberi tindak tegas dan terukur karena melukai petugas saat ditangkap. Dari CCTV ini terlihat komplotan begal sadis usai menyerang emak-emak melintas di kawasan Pancur Batu dari Serdang, Sumatera Utara. Beraksi belasan kali dengan target utama emak-emak yang mengendarai sepeda motor sendirian di pagi hari. Satreskrim Polrestabes Medan saat melakukan penangkapan para begal, 1 pelaku Dimas melawan 2 petugas hingga terluka di kawasan Padang Bulang, Kota Medan. Petugas lainnya segera memberikan tindakan tegas dan terukur sehingga membuat Dimas tersungkur. Tersangka 1 kelompok masih ada pengembangan lagi ya. Dan 1 diantaranya atas inisial D kemudian meregangkan nyawa dalam proses penindakan. 3 pelaku diamankan berikut barang bukti, 2 unit sepeda motor, senjata tajam, dan puluhan anak panah. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharhap melaporkan. Pemirsa, mobil pelaku terduga penculikan dan pelecehan siswi SMP di Cianjur, Jawa Barat menjadi sasaran amuk warga usai melarikan diri. Kedua pelaku akhirnya tertangkap usai mobil yang dikendarai terjebak kemacetan. Warga yang geram terhadap ulah terduga pelaku penculikan dan pelecehan siswi SMP di Cianjur langsung melampiaskan kekesalannya dengan merusak kendaraan para pelaku. Pelaku terpojok saat akan melarikan diri dari kejaran keluarga korban. Peristiwa sendiri berawal saat para pelaku mengajak korban untuk diantar pulang menggunakan mobil. Namun korban justru dibawa berputar-putar dan dicekoki minuman keras hingga tak sadarkan diri. Saat korban setengah sadar, pelaku melakukan aksi pelecehan. Korban lalu diturunkan di wilayah Kecamatan Cianjur. Usai insiden pelecehan, korban dan keluarganya sepakat untuk menjebak dan menangkap pelaku. Pada hari ini, salah satu di antara pelaku tersebut itu ngechat lagi korban pada kurang lebih jam 1 siang tadi. Nah, karena informasi dari korban dan teman-temannya,
sama kedua orang, dan korban sudah melaporkan kepada kedua orang tuanya sehingga bersepakat untuk memancing kedua pelaku tersebut. Pelaku sudah diamankan petugas di Polsek Karangtengah dan masih menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang bocah siswa sekolah dasar di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur nekat mengendarai mobil pick-up. Tak cuma sendiri, berusia 11 tahun juga mengajak puluhan temannya saat pulang sekolah. Ada-ada saja ulah seorang siswa sekolah dasar di Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun dan masih menggunakan seragam pramuka mengendarai mobil pickup. Tak cuma sendiri, mobil juga membawa rombongan puluhan temannya saat pulang sekolah. Usai viral, polisi memberikan tindakan tegas dengan menilang pemilik mobil yang tak lain adalah orang tuanya sendiri. Kami melakukan langkah-langkah untuk melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut dan melakukan edukasi terhadap anak maupun orang tua yang bersangkutan. Orang tua kembali diingatkan agar tidak memberikan kendaraan baik motor maupun mobil kepada anak di bawah umur dan memiliki SIM karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Sebuah sepeda motor di Temanggung, Jawa Tengah ludes terbakar saat mengisi bahan bakar Pertalite. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut. Video amatir warga merekam sepeda motor jenis Suzuki Thunder terbakar saat mengisi bahan bakar di SPBU Rejosari, Temanggung. Sepeda motor milik Asnawi, warga Gerabak Magelang ini sedang mengisi BBM jenis Pertalite sejumlah 10 liter. Tiba-tiba keluar api dari bagian bawah sepeda motor tersebut dan langsung menyampar tangki sepeda motor. Sepeda motor pun hangus terbakar. Kebakaran lalu dipadamkan dengan apar sehingga tidak merembet ke bagian mesin pompa SPBU. Pengisian kontak dalam posisi off, akan tetapi tiba-tiba api menyambar dari bagian bawah sepeda motor dan membakar BBM yang berada di tangki. Kemudian saksi 2 yang mengetahui kejadian tersebut mengambil apar dan api berhasil dipadamkan. Itu yang terbakar itu hanya sepeda motornya aja nih? Hanya sepeda motor. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab secara pasti dari kebakaran tersebut. Sepeda motor yang terbakar diamankan sebagai barang bukti. Sementara akibat kejadian ini, SPBU Rejosari ditutup sementara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono melaporkan. Akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon besar di Tangerang Selatan, Banten tumbang dan menimpa 2 unit mobil. Sementara di Depok, Jawa Barat, pohon tumbang menimpa warung bakso. Pohon tumbang terjadi di Jalan Raya Alam Sutra Boulevard Serpong menimpa 2 unit mobil yang sedang melintas. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kedua mobil rusak parah di bagian depan. Mobil kemudian dievakuasi dan petugas gabungan membersihkan sempalan pohon dari badan jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Hujan deras dan angin kencang juga melanda Depok, Jawa Barat. Sebuah pohon besar di Jalan Raya Sawangan tumbang hingga menimpa warung pedagang bakso. Meski warung bakso sedang ramai pembeli, tidak ada yang menjadi korban. Sempalan pohon yang melintang di badan jalan juga membuat arus lalu lintas dari kedua arah lumpuh. Proses evakuasi pohon tumbang dibantu warga sekitar untuk mengurangi kemacetan. Proses evakuasi pohon berlangsung selama 1 jam. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali erupsi. Hingga tadi malam telah terjadi 7 kali erupsi yang disertai dengan lava pijar.
Ketinggian kolom abu teramati mencapai 2.500 meter dari puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar gunung maupun wisatawan dilarang melakukan aktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi gunung dan tetap mengenakan masker. Masyarakat di sekitar gunung juga diminta waspada potensi banjir lahar dingin saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Pesawat latih milik Sekolah Penerbang Perkasa mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu, Cilacap, Jawa Tengah. Menurut pilot yang merupakan 2 siswa warga negara Libya, pesawat yang diterbangkannya melaporkan ada kegagalan mesin. Pesawat latih milik Perkasa Flight School ini mendarat darurat di Pantai Cemara Sewu Indah, Cilacap, Jawa Tengah, Senin siang. Bagian depan pesawat latih jenis PE-34 Seneca ini terperosok ke pasir. Sementara 2 pilot yang merupakan siswa warga negara Libya selamat. Menurut Kepala Bandara Tunggul Wulung, pesawat latih ini terbang dari tempatnya pada pukul 8.30. Namun setelah sekitar 1 jam mengudara, pilot melaporkan adanya kegagalan pada mesin. Pilot kemudian mendaratkan pesawat di Pantai Cemara Sewu. Pesawat berhenti setelah roda bagian depan terperosok ke pasir. Warga yang menyaksikan pesawat mendarat di pantai langsung berkerumun. Tadi suara pesawatnya itu nggak ada. Oh, mesinnya udah nggak? Ya, sudah mati mesinnya. Terus tiba-tiba mendarat di sana di sebelah. Blok gitu? Iya. Dari sana itu jam 8.30 ya. 9.30 kontak kawan memberitahu kalau engine bandul. Jadi rencananya pesawat akan dievakuasi setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim KNKT. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto melaporkan. Pemirsa, Timnas Jepang gelar latihan perdana jelang melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara skuad Garuda menjalani latihan tertutup di waktu yang bersamaan. Di bawah guyuran hujan, Timnas Jepang gelar latihan perdana sebelum melawan Timnas Indonesia pada Jumat mendatang. Sesi latihan ini berbeda karena kain hitam menutupi sekeliling lapangan A Senayan, Jakarta, Senin sore. Hal ini dilakukan karena latihan tim asuhan Hajime Moreyasu tertutup untuk umum. Samurai Biru hanya merumput bersama 6 pemainnya yang telah tiba di Indonesia, yaitu Yuto Nagatomo, Ritsu Doan, Joel Cimafujita, Kosei Tani, Kota Takai, dan Hiroke Sekine. Latihan dimulai dengan pemanasan keliling lapangan, dilanjutkan dengan latihan umpan serta serangan ke gawang. Jelang latihan usai, pemain kemudian dibagi menjadi 2 tim untuk penyelesaian akhir dan duel bola atas. Sementara itu, Timnas Indonesia juga menjalani latihan perdana di waktu yang bersamaan. Namun skuad asuhan Shin Taeyong menggelar latihan tertutup termasuk untuk awak media di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengunjungi dan menyerap aspirasi pedagang di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sementara calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno menjadi pembicara di acara workshop bersama guru pendidikan anak usia dini se-Jakarta Barat. Mendatangi kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono disambut para pedagang dan warga. Suswono juga menyempatkan diri berdiskusi dengan para pedagang di lantai 3 Pasar Senen. Suswono kembali berjanji akan membangun rumah di atas pasar untuk memfasilitasi tempat tinggal para pedagang dan memberikan hunian kepada warga Jakarta. Ya, artinya bahwa dengan membangun di atas pasar, ya, jadi fungsi pasarnya tetap dibawa akan seperti biasa. Nah, tetapi hunian vertikalnya nanti mulai lantai keberapa ke atas itu adalah hunian. Rano Karno atau sering disapa Dul sebagai calon wakil gubernur nomor urut 3 menghadiri dan menjadi pembicara di acara workshop guru PAUD se-Jakarta Barat. Sidul membahas pentingnya pendidikan PAUD dalam masa perkembangan anak. Infrastruktur yang kurang memadai hingga kurangnya kesejahteraan guru PAUD menjadi fokus pembahasan Dul dalam acara ini. Pembelajaran dan yang diterima oleh anak-anak kita perlu memastikan bahwa
para guru PAUD mendapatkan pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai. Perlu peningkatan beasiswa untuk jenjang pasca sarjana. Berjanji akan menggratiskan seluruh pendidikan di Jakarta. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Menjelang berakhirnya masa kampanye, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya bertemu ratusan kader PKS sebagai salah satu partai pengusung. Saat bertemu Partai Buruh, Edi Rahmayadi menyatakan UMR yang layak dapat memberikan kesejahteraan pekerja mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumut nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya menghadiri konsolidasi akbar kader PKS di Medan. Dalam konsolidasi ini, PKS menjanjikan akan menyumbangkan suara sebanyak 3,5 juta suara untuk kemenangan pasangan Bobi Surya. Calon gubernur Sumut nomor urut 2 Edi Rahmayadi menghadiri rapat kerja daerah dan konsolidasi pemenangan Pilkada Sumut Partai Buruh. Pasangan Edi Hasan sudah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan buruh seperti UMR yang layak agar sesuai dengan kebutuhan dan menjamin pendidikan bagi anak-anak hingga kesehatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Reksonaran 2024 akan digelar pada 17 November di BSD City, Tangerang Selatan. Dalam perhelatan tahun keduanya ini, lomba lari maraton akan digelar berbeda dari tahun lalu. Di antaranya akan ada kolaborasi dengan musisi Sal Priadi. Mengusung tema lanjut terus, event ini menitipkan pesan pentingnya saling mendukung dan menginspirasi melalui semangat berlari. Lanjut terus gitu, karena yang paling penting dari acara ini menurut aku adalah selain larinya adalah untuk mengetahui motivasi dan menemukan motivasi untuk bisa ketemu alasan lebih baik untuk bisa lanjutin hidup. Dan inspirasi itu justru yang membuat aku tertarik untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini. Harapannya dengan memilih event seperti Reksonaran 2024 ini itu bisa menjangkau masyarakat secara luas gitu, karena banyak yang bisa berpartisipasi gitu di acara ini. Untuk kategori larinya sendiri ada berapa kategori? Kita ada beberapa kategori, terutama kita ada reguler dan juga ada yang master. Master itu untuk usia di atas 40 tahun ke atas gitu. Nah, jaraknya sendiri sebenarnya kita sengaja ingin membuat Reksonaran ini sebagai safe space di mana pemula pun bisa berpartisipasi. Makanya jarak tempuh yang kita set itu ada di 7,2 km dengan tujuan kita merasa 7,2 km ini adalah jarak yang aksesibel gitu ya untuk semua pelari baik yang pemula ataupun profesional. Reksonaran 2024 akan menggait sebanyak 3.500 peserta dan menjadi safe place bagi para pelari pemula dengan jarak tempuh sejauh 7,2 km. Dengan ditemani oleh kesegaran Reksona yang memberikan perlindungan dari keringat dan bau badan selama 72 jam. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan.